Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini, saya Indah Nur Safitri Usman. Saya Samsurijal Iskaf. Saya Hasni Asis. Kami akan menjelaskan tentang masa pembebasan sastra Indonesia tahun 1998. Yuk kita simak. Untuk itu, apakah teman-teman sudah pernah mendengar istilah krisis multidimensi? Krisis multidimensi secara umum menunjuk pada berbagai masalah yang melilit kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia setelah Reformasi Mei 1998. Sumbernya adalah krisis ekonomi dan politik yang terjadi pada sekitar tahun 1998 tersebut. Kedudukannya terbilang kukuh karena sistem politik masa itu tidak membuka peluang sedikit pun terhadap perbedaan pendapat. Di sini hanya dipergunakan sebagai ancar-ancar bahwa sastra pasca reformasi dapat dianggap sebagai salah satu jalan pembebasan terhadap berbagai kekangan dan pembatasan yang terjadi di akhir Orde Baru, yakni sekitar tahun 1990-an. Kehidupan kampus pun terkekang oleh sejumlah aturan, sedangkan pers dan kesenian di sana-sini terkena juga tekanan dan pembatasan. Pemberedelan majalah Tempo, Detik, dan editor merupakan tanda-tanda pembatasan yang makin menguat sebagai cermin ketakutan pemerintah terhadap pandangan yang berbeda. Maraknya penerbitan sastra dari generasi mutakhir itu muncullah fenomena yang menarik dari pengarang terkemuka. Berbagai gejala yang menggembirakan itu harus dipandang penting oleh para peneliti dan kritikus yang berkewajiban mengkaji dan membongkar maknanya. Pengamatan selintas membuahkan catatan yang kurang menggembirakan karena banyak organisasi atau sanggar kesenian termasuk komunitas sastra yang kegiatannya pasang kesenian termasuk sastra yang kebanyakan terbilang tidak profesional. Diperkirakan pengkajian sastra Indonesia masa depan semakin rumit. Bukan hanya karena maraknya penerbitan, melainkan juga karena beragamnya aspirasi dan aliran setelah Reformasi Mei 1998. Tentu saja, segala penerbitan sastra pasca reformasi tidak dapat semata-mata produksi masa itu juga. Sebab penerbitan sastra berbeda dengan penerbitan pers. Secara teoritis, diberlakukan anggapan bahwa setiap karya sastra, puisi, cerpen, novel, dan drama ditulis atau diciptakan dalam proses panjang sehingga penerbitannya pasti jauh melewati masa penulisan atau penciptaan. Jadi, buku-buku yang tertib pasca reformasi tidak dapat dipastikan berasal dari naskah yang digarap pada masa itu juga. Dengan demikian, dapat diperhitungkan korelasinya dengan masa sebelum reformasi 1998. Ada 10 bacaan terpilih yang dimaksudkan sebagai ilustrasi perkenalan bagi pembaca. Aku ingin jadi peluru, kumpulan sajak Wiji Tukul. Lukisan kaligrafi, kumpulan cerpen A. Mustofa Bisri. Bumi Manusia, roman Promedia Ananta Toer. Tahun 1926 sampai 2006. Ragaula, kumpulan cerita Triyanto Triwikromo. Celana, kumpulan sajak Joko Pinurbo. Saman, novel Ayu Utami. Dealova, novel Dian Nurnindya. Sori Gusti, kumpulan sajak Darmanto Jatman. Dekat di mata, jauh di hati, novel Nora Umres. Zona Tsunami, novel Dewi Sekar. Baik, cukup sekian video kali ini. Apabila terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya bersama teman-teman saya memohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya.